Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Ilmi, NIM 2330 111 710280. Saya merupakan mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2023 gelombang pertama. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan terkait dengan kampanye praktik baik terkait dengan scaffolding pada ZPD untuk pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah perspektif sosiokultural dalam pendidikan Indonesia. Dalam hal ini, ada pun kampanye praktik baik yang saya ingin paparkan terkait dengan layanan bimbingan kelompok dengan menggunakan media permainan ular tangga sebagai scaffolding untuk membantu siswa terkait dengan Zone of Proximal Development (ZPD) dalam peningkatan self-esteem di SMA Negeri 7 Banjarmasin. Scaffolding dalam bimbingan dan konseling merujuk pada pendekatan layanan BK yang diberikan, di mana guru BK menjadi fasilitator memberikan dukungan dan bimbingan bertahap kepada peserta didik saat mereka memiliki masalah yang tidak bisa diselesaikan secara mandiri. Prinsip utama dari metode scaffolding adalah memberikan bantuan sejalan dengan kemampuan siswa dan secara bertahap mengurangi bantuan tersebut seiring dengan perkembangan pemahaman mereka. Kemudian selanjutnya, Zone of Proximal Development. ZPD merupakan konsep yang diperkenalkan oleh psikolog Rusia bernama Lev Vygotsky. ZPD mengacu pada rentang di antara apa yang seseorang dapat dilakukan secara mandiri dan apa yang dapat dicapai dengan bantuan atau bimbingan seseorang yang lebih berpengalaman. Dalam bimbingan dan konseling, ZPD dapat diartikan sebagai bantuan yang diberikan oleh guru BK terhadap peserta didik yang tidak dapat bisa menyelesaikan masalahnya secara mandiri. Dalam hal ini, penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development dalam layanan bimbingan dan konseling, di mana penerapan scaffolding pada ZPD dalam layanan bimbingan dan konseling, guru BK dapat membantu peserta didik yang memiliki masalah dengan menggunakan pendekatan dan teknik yang tepat sesuai dengan masalah yang dimiliki peserta didik, sehingga dengan upaya bantuan yang diberikan dapat membantu peserta didik untuk dapat menyelesaikan masalahnya dan mampu mendorong peserta didik agar mampu menyelesaikan masalahnya secara mandiri. Penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development dalam layanan bimbingan kelompok di SMA Negeri 7 Banjarmasin. Penerapan scaffolding pada ZPD dalam layanan bimbingan kelompok dengan media permainan ular tangga dalam meningkatkan self-esteem. Dalam hal ini, self-esteem dapat diartikan sebagai penghargaan terhadap diri sendiri. Self-esteem yang rendah akan membuat seseorang menjadi merasa rendah diri, menjadi kurang percaya diri. Hal ini menyebabkan gangguan kecemasan yang bisa mengakibatkan ke depresi. Misalnya, orang dengan kepercayaan diri rendah selalu berpikir negatif. Hal ini bisa terjadi pada banyak orang yang sering merasa tidak puas dengan dirinya sendiri dalam kehidupan. Hal ini secara tidak langsung menimbulkan pemikiran negatif pada diri sendiri. Beberapa penelitian memperlihatkan bahwa harga diri merupakan suatu bahasan yang penting untuk dikembangkan dalam kaitannya dengan prasangka dan stereotyping. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru BK, bahwa terdapat 5 orang siswa yang berada di kelas 10B memiliki cenderungan self-esteem rendah, di mana seperti halnya tidak mau ketika disuruh maju ke depan untuk mengerjakan tugas dengan alasan cemas takut salah. Selain itu, juga kelima siswa tersebut menunjukkan ketidakpercayaan dirinya yang berlebih. Hasil yang dicapai dengan scaffolding. Hasil penerapan scaffolding pada ZPD melalui bimbingan kelompok dengan permainan ular tangga untuk meningkatkan self-esteem pada siswa kelas 10B yang ada di SMA Negeri 7 Banjarmasin. Sehingga dengan adanya self-esteem yang tinggi, peserta didik dapat melakukan berbagai aktivitas dengan rasa percaya diri. Menurut Rusli, siswa yang memiliki self-esteem yang sehat akan melakukan berbagai aktivitas dengan kepercayaan diri yang tinggi, yang didasari oleh alasan-alasan yang rasional. Sebaliknya, apabila siswa memiliki self-esteem yang rendah, maka setiap tindakannya akan didorong oleh kepercayaan diri yang rendah pula. Sehingga ketika self-esteem yang sehat itu ada pada seseorang, maka itu akan membantu memberikan ketenangan pada diri untuk menghadapi tindakan dalam kehidupannya tanpa mengalami rasa frustasi. Sejalan dengan hal itu, berdasarkan hasil penelitian Abdurrahman Hakiki pada tahun 2017 dengan judul pengembangan media permainan ular tangga untuk layanan bimbingan dan konseling bagi siswa kelas 7. Adapun hasil yang didapat yakni pada media permainan ular tangga untuk layanan bimbingan dan konseling telah layak baik secara tampilan dan juga materi. Kemudian, adapun alternatif scaffolding untuk strategi lainnya, yaitu menggunakan penerapan Cognitive Behavioral Therapy atau CBT untuk meningkatkan self-esteem pada siswa. Pemilihan Cognitive Behavioral Therapy sebagai alternatif scaffolding untuk strategi lainnya
di mana hal ini didasari dalam penelitian Ahmad Yasin pada tahun 2016 dengan judul Efektivitas Kognitif Behavioral Therapy untuk meningkatkan self-esteem pada siswa kelas 10 EBB SMA Negeri 4 Singaraja tahun pelajaran 2016-2017, di mana dalam penelitian ini menyebutkan bahwa CBT efektif dalam meningkatkan self-esteem peserta didik. Demikian pemaparan kampanye praktik baik yang dapat saya sampaikan. Semoga hal ini dapat bermanfaat bagi kita semua serta menambah keilmuan kita terkait dengan layanan bimbingan dan konseling. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Salam pejuang pemangku pendidikan dan semangat terus untuk menjadi guru yang profesional.